Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Dinanda dengan NIM 2623067 dari kelas BK 6C. Baiklah, saya di sini akan menganalisis video konseling yang telah saya lakukan bersama klien saya. Jadi permasalahan klien saya di sini yang pertama yaitu dia merasa kurang percaya diri saat pertama kali memutuskan untuk memakai cadar. Dan jika ditanya lebih lanjut, ternyata klien saya ini juga memiliki masalah tekanan psikologis akibat sering dibanding-bandingkan oleh keluarganya, itu oleh ibunya. Dia merasa dibanding-bandingkan karena prestasi yang dimiliki oleh saudaranya itu lebih menonjol dari prestasi yang dimiliki si klien saya ini. Meskipun klien saya ini juga memiliki prestasi seperti juara karate pada tingkat SMA. Terus masalah ini diperparah oleh disfungsi komunikasi keluarga di mana suasana rumah sangat dingin, kaku, dan masing-masing anggota keluarga sibuk dengan urusannya sendiri. Selanjutnya yaitu analisis video konseling berdasarkan thinking, feeling, action. Yaitu di sini ada thinking, yaitu berpikir. Klien berpikir bahwa dirinya tidak berharga dan tidak bisa memenuhi ekspektasi serta harapan orang tuanya. Yang tercantum dalam dialog, aku kok tidak bisa seperti mereka. Terus muncul keyakinan bahwa menceritakan masalah ini kepada orang lain atau teman adalah hal yang memalukan atau dianggap berlebihan. Klien juga menganggap menunjukkan prestasinya yang berbeda seperti karate ini tidak akan berguna bagi orang tuanya. Terus ada dari feeling, yaitu dari perasaan, merasa sedih, kecewa yang mendalam pada diri sendiri, tertekan dan merasa dikesampingkan di dalam keluarga. Terus dia merasa kesepian dan terasingkan karena jarang dicari atau ditanyakan kabarnya oleh orang tua semenjak merantau kuliah. Terus ada actionnya, yaitu tindakan, mekanisme pertahanan diri atau repression, memendam emosi sendiri dalam waktu bertahun-tahun dan cenderung diam atau pasif saat dibanding-bandingkan. Terus ada penarikan diri, menyembunyikan piala dan piagam karatenya di dalam kamar agar tidak terlihat oleh anggota keluarga lain. Terus mencari kenyamanan di luar rumah bersama adik bungsunya daripada berinteraksi dengan orang tua atau kakak-kakaknya. Terus analisis yang ketiga dari faktor psikologis, sosial, dan budaya yang dibawa oleh konselor dan klien. Yang pertama yaitu faktor psikologis. Dari klien mengalami penurunan harga diri dan mengalami unfinished business atau beban emosi masa lalu yang belum terselesaikan dengan sang ibu. Terus dari konselor menunjukkan empati yang tinggi, ketenangan, dan sikap tidak menghakimi, sehingga mampu membuat klien yang awalnya tertutup menjadi mau terbuka. Terus ada dari faktor sosial, lingkungan keluarga, struktur keluarga besar, yaitu 10 bersaudara, memicu kompetensi tidak sehat dan pembagian perhatian orang tua yang tidak merata. Kesibukan ekonomi orang tua, ayah berdagang dan berkebun, membatasi ruang interaksi sosial di dalam rumah. Terus ada lingkungan merantau. Status klien sebagai mahasiswa semester 2 yang merantau menciptakan jarak fisik yang di satu sisi mengurangi intensitas konflik, tetapi di sisi lain memperbesar rasa terasing. Terus ada faktor budaya, yaitu kolektif dan kepatuhan pada orang tua. Klien diadopsi oleh budaya yang menuntut untuk patuh dan enggan membantah orang tua. Ketika merasa tersakiti, budaya sungkan atau takut dianggap durhaka membuat klien memilih diam daripada mengomunikasikannya secara asertif. Terus ada ekspektasi prestasi. Ada standar budaya keluarga tertentu yang mengunggulkan jenis prestasi, keagamaan atau akademik konvensional sehingga prestasi olahraga seperti karate tadi dipandang sebelah mata dalam keluarga klien saya ini. Terus ada kesiapan klien dalam konseling. Klien berada pada tingkat kesiapan yang sangat tinggi atau klien sukarela.
Klien datang ke sesi konseling atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Meskipun awalnya memendam masalah ini bertahun-tahun, begitu asas kerahasiaan dijamin oleh konselor, klien menunjukkan keterbukaan yang luar biasa untuk menceritakan detail konflik dalam keluarganya. Klien juga sangat kooperatif saat diminta melakukan teknik intervensi yang cukup emosional, yaitu teknik kursi kosong. Terus ada karakteristik dan dimensi konseling. Yang pertama itu ada keunikan dan keumuman. Keunikan ini, kasus ini unik karena klien berada di tengah keluarga dengan 10 bersaudara, di mana ia memiliki bakat berbeda seperti karate di saat saudara lainnya berprestasi di bidang keagamaan. Terus keumuman, masalah dibanding-bandingkan oleh orang tua dan disfungsi komunikasi adalah masalah umum yang sering dihadapi banyak remaja atau mahasiswa. Terus ada objektivitas dan subjektivitas. Subjektivitas di sini, konselor memahami penderitaan, kesedihan, dan rasa kecewa dari sudut pandang subjektif klien atau merasakan emosinya. Terus ada objektivitas, konselor tetap objektif melihat bahwa akar masalah tidak hanya pada perilaku ibunya, melainkan pada sistem komunikasi yang kurang efektif, lalu mengarahkan klien pada solusi konkret. Terus ada kognitif dan afektif. Sesi ini bergerak dari dimensi kognitif, menggali data, kronologi, jumlah saudara, jam kerja orang tua, menuju dimensi afektif yang sangat kuat saat klien mengekspresikan rasa sedih dan kecewanya melalui teknik kursi kosong. Di akhir sesi, keseimbangan kognitif kembali dibangun saat klien menyusun rencana aksi. Terus ada ambiguitas dan kejelasan. Di awal sesi, arah konseling sempat agak ambigu karena luasnya masalah keluarga klien. Namun, konselor berhasil membawa sesi ke arah yang lebih jelas atau fokus pada perasaan tertekan akibat dibanding-bandingkan oleh ibu dan hambatan komunikasi. Terus ada responsibilitas dan akuntabilitas. Yang pertama itu responsibilitas, klien mengambil tanggung jawab penuh saat dirinya untuk mencoba mengubah pola komunikasinya menjadi lebih asertif terhadap orang tua. Terus ada akuntabilitas, proses konseling ini akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan karena konselor menggunakan intervensi ilmiah yang terukur, yaitu pendekatan Gestalt atau kursi kosong yang berhasil menurunkan ketegangan emosional klien. Nah, jadi kesimpulan dari proses konseling saya dengan klien saya ini, proses konseling perorangan antara saya dan klien saya berjalan dengan sangat efektif dan sukses. Klien yang mengalami luka emosional akibat pola asuh orang tua yang sering membanding-bandingkan dan iklim keluarga yang dingin berhasil mendapatkan katarsis atau kelegaan emosional. Melalui penggunaan teknik kursi kosong, konseling ini berhasil menjembatani keterbatasan klien dalam bersikap asertif, sehingga di akhir sesi, klien mampu merumuskan langkah konkret yang akan diambilnya untuk solusi dari masalah yang sedang ia hadapi saat ini. Jadi itulah analisis video konseling yang telah saya lakukan tadi. Jika ada salah kata ataupun pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.